Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran,
Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersyukur karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya, terutama buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah ataupun di mana berada. Tuhan Yesus sungguh baik.
karunia-Nya selalu tersedia buat kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Undang kuasa Roh Kudus. Ambil alih ibadah ini. Biarlah ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Allahku, ya Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji Engkau Yesus. Kami mau berglory bagi-Mu Tuhan. Kami bersuka cita. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Allah Roh Kudus, Kau menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami mau beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Dan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita angkat pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kita anak-anak yang senantiasa Tuhan berkati. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Walaupun apapun yang terjadi, setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada. Haleluya. Ya Yesus, Kau yang telah memulai dalam kehidupan. Kau menjadikan kami ini anak-anak-Mu serupa dengan gambar-Mu, biji mata-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu,
kepadamu. Dalam segala hal, kami hanya berserah kepadamu. Kami mau berharap terus hanya kepadamu. Terima kasih Yesus. Kami terus dalam hadirat Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kami mau berglori bagimu Yesus. Karena Tuhan Yesus Kau selalu berikan kami sukacita. Haleluya, haleluya. Yang mau memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan haleluya, glory, haleluya, amin. Jaga hati kita, mata kita tertuju terus hanya kepada-Nya. Kerinduan kita semua untuk terus dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kita semua Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh
yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu luar biasa atas hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu tetap mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Cara khusus kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di dalam genggaman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kalau hari-hari ini pandemi masih berjalan Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan luar biasa melalui pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan nyatakan kasih-Mu buat Indonesia Tuhan. Apa rencana-Mu Tuhan buat Indonesia Tuhan? Yang kami tahu Tuhan rencana-Mu indah pada waktunya atas bangsa kami. Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Terima kasih Bapak buat Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Engkau taruh kasih-Mu Tuhan atas presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk setiap dia mengambil keputusan untuk bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan presiden kami, presiden yang ikut merasakan bagaimana hati rakyat hari-hari ini Tuhan. Berkati presiden kami Bapa, berkati wakilnya Tuhan, berkati Tuhan jajaran menteri yang ada Tuhan. Kami bawa Tuhan TNI Polri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa para menteri Tuhan, kepala daerah Tuhan, sampai tingkat RT kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin bangsa ini, sehingga pemerintahan bangsa ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak, inilah doa kami buat bangsa ini. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyatora Harjo beserta dengan 4 wakilnya. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu ini, hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Terus Kau nyatakan kasih-Mu buat gembala sidang kami. Pakai dia lebih lagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk messenger-Mu Tuhan, untuk menyatakan Tuhan pernyataan Tuhan yang luar biasa. Engkau nyatakan melalui gembala sidang kami. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Berkati 4 wakilnya. Tutup bungkus keluarga besar mereka dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Pak Hendro Basuki beserta dengan Pak Dion di tempat ini Tuhan. Kami bawa hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Apapun rencana-Mu atas gembala kami, nyatakan itu Tuhan beserta dengan wakilnya Pak Dion. Berkati Ibu Ipang Tuhan yang saat ini Tuhan sedang merasakan kekurangan fisiknya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan Ibu Ipang Tuhan. Berkati keluarga besar gembala kami. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Begitu juga untuk Pak Dion Tuhan. Engkau selalu Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas wakil gembala kami. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Beserta dengan Ibu Rosa, beserta dengan anak-anaknya, cucu dan menantu. Engkau ikat keluarga ini dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa tim pelayan-Mu hari ini Tuhan. Kami bawa WL Tuhan. Kami bawa multimedia, singer Tuhan, apapun bentuk pelayanan kami hari ini. Pendoa-pendoa sapaan-Mu Tuhan. Engkau berkati. Engkau berkati semua Tuhan jemaat Pos Pengumben. Engkau nyatakan kasih-Mu luar biasa atas gereja-Mu Pos Pengumben Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang setia Tuhan untuk beribadah di rumah-rumah. Ada hadirat Tuhan luar biasa menjamah umat-umat-Mu di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau beribadah bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu bertemu Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Hadirlah Tuhan. Lawat hati kami. Urapi kami Tuhan dimanapun kami berada. Sampaikan pesan dan isi hati-Mu Tuhan. Untuk menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kami berjalan bersama Tuhan setiap hari.
Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan dapat menjangkau seluruh umat-Mu dimanapun berada. Dan lewat firman ini Tuhan kami bertumbuh dewasa. Bahkan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu dan kesempatan ini kepada Tuhan. Untuk Tuhan berdaulat penuh dan berotoritas penuh atas setiap kami. Kami sambut berfirman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Bapa. Amin. Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saya percaya Anda sekarang sudah duduk mengambil Alkitab dan ingin bersekutu dengan Tuhan dan ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kita ada sampai hari ini, berada di akhir tahun ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan di akhir tahun ini kepada kita. Supaya kita memasuki tahun 2021 yang akan datang. Kita memiliki semangat, spirit hidup yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ayat terakhir. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan saudaraku. Firman ini sudah sering kita dengar. Sudah mungkin kita semua beberapa kali sudah mendengar firman ini. Tetapi ada satu hal yang menarik yang perlu saya kabarkan kembali pada pagi hari ini. Tema menjadi firman kita pada pagi hari ini adalah iman yang besar. Kita sudah mendengarkan bagaimana seorang perwira tadi. Perwira tadi adalah orang kafir yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang, katakanlah orang yang terpandang, orang yang memiliki kedudukan di tempat itu. Tetapi selama ini dia selalu berjalan, bertindak, bekerja sesuai dengan aturan orang kafir. Ini yang mau kita lihat pada pagi hari ini. Ada apa dengan si perwira ini? Boleh Anda berulang-ulang mendengarkan firman ini. Tetapi saya sungguh menarik dan sungguh bangga dan menjadi panutan bagi saya. Dan saya tersentuh
mendengarkan firman ini walaupun sudah berulang-ulang saya dengar. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah iman yang besar. Kenapa kita mengatakan ada iman yang besar di peristiwa seorang perwira ini? Sementara si perwira ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan loh pada awalnya. Dia ini adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi suatu hari, suatu saat dia diizinkan Tuhan sakit. Saya percaya dia memiliki kemampuan untuk berobat kemanapun dengan harta yang dia miliki. Tetapi suatu saat Tuhan izinkan terkapar tidak berdaya. Sehingga perwira ini ketika dia terbaring sakit dan hampir mati, ia mengambil keputusan untuk bertemu Tuhan. Ini disinilah yang menjadi panutan firman ini bagi kita. Ketika perwira yang hebat berpangkat, yang kaya raya, yang orang terpandang, ketika dia sakit, hampir mati, tidak berdaya, dia mencari Tuhan. Padahal dia sebenarnya bukan anak Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan iman merupakan dasar seseorang dalam mengambil keputusan. Apakah kita masih mencari Tuhan ketika kita sakit? Apakah kita masih mencari Tuhan ketika kita ada dalam masalah? Apakah kita masih mencari Tuhan ketika kita ada mengalami pergumulan dalam hidup kita? Apa yang dilakukan oleh seorang perwira ini? Dia mencari Tuhan ketika dia sudah tidak berdaya dan bahkan hampir mati. Tetapi dia berani mencari Tuhan. Sehingga iman merupakan dasar seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Saya bersyukur kepada seorang jemaat kita. Sudah lama sakit pendarahan. Dan dia sudah berobat kemana-mana, bahkan sudah sampai ke Sumatera. Dia bersaksi lewat kul. Dia mengatakan HB dia sudah 2. Bayangkan, ada nggak orang yang hidup dengan HB yang 2? Tapi lewat kesaksiannya, dia mengatakan, dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dokter sekalipun sudah angkat tangan dengan HB yang 2, yang sudah tidak berdaya. Tetapi ketika dia mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, puji Tuhan, dia sembuh. Hari ini sudah sembuh dan sehat. Betapa hebatnya ketika kita mengambil keputusan dalam iman kita, dan kita melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh seorang perwira yang di kota Kapernaum. Bagaimana dia selama ini tinggal merintah orang, tinggal menyuruh, tinggal hanya mengatakan aja. Semua orang melakukannya karena dia adalah orang tertinggi dan orang terpandang. Katakanlah orang yang terkaya, orang yang punya jabatan. Tetapi diizinkan Tuhan, dia mengalami suatu penyakit sampai terbaring hampir mati. Di situ imannya bertindak. Padahal dia itu bukan anak Tuhan, bukan yang seperti kita dari lahir sudah Kristen. Selamanya ini dia tidak pernah mendengarkan Tuhan, bahkan dia bekerja seturut dengan hukum dunia. Dia tidak bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi ketika dia tidak berdaya, dia andalkan imannya. Maka iman itu membuat dia sembuh sempurna. Saya bersyukur dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana iman seorang perwira ketika imannya
dasar seseorang dalam mengambil keputusan. Itulah iman. Iman yang kedua, iman seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Iman membuat seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena iman kita lah kita berkenan di hadapan Tuhan. Yesus berkenan kepadanya, kepada perwira itu karena imannya. Bukan karena perbuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya. Tetapi Tuhan melihat iman perwira itulah yang Tuhan lihat. Iman membuat seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Betapa bersyukurnya kita sampai pada akhir tahun 2020 ini ada sesuatu hal yang Tuhan ingatkan bagi kita, supaya iman kita selalu kita pegang teguh. Bahkan kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan tambahkan terus iman kepercayaanku setiap hari, sehingga apapun yang boleh terjadi dalam hidupku, aku tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebagai contoh perwira yang sudah kita dengar tadi, bagaimana dia, siapa dia, dan apa yang dia lakukan, sehingga dia boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Iman yang ketiga yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ialah iman yang membawa kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Ada orang beriman tapi tidak memiliki pengharapan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita memiliki iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Saya tidak layak, kata perwira tadi kepada teman-temannya, kepada Tuhan, yang bersumber dari hatinya yang paling tulus. Dia mengatakan, saya tidak layak. Dan ketulusan di dalam imannya, Tuhan menyembuhkan perwira tadi. Ada saatnya Tuhan menginginkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menginginkan kita supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Setiap pergumulan, setiap penyakit, setiap masalah yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kita, supaya iman kita bertindak, dan supaya iman kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Banyak orang sekarang ketika dia sakit, dia mengandalkan kekuatannya. Karena dia memiliki uang, berobat ke luar negeri, boleh-boleh saja, sah-sah saja berobat ke luar negeri. Kemanapun kita berobat, tetap penyembuh kita hanya satu, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kita mau pergi ke Singapura berobat, mau pergi ke Penang, mau cari rumah sakit yang hebat, dokter yang hebat, tetap yang menyembuhkan adalah Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, di akhir tahun ini, Tuhan mengingatkan kita supaya iman kita, iman yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, iman yang membawa kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Bagaimana perwira tadi, sebelum Tuhan sampai ke rumahnya sekalipun, dia sudah bilang kepada seluruh anak buahnya, saya nggak layak, saya tidak layak. Dia merendahkan hati, dia tinggalkan semua jabatannya, dia tidak ingat lagi kedudukannya, hartanya, semuanya. Dia tidak ingat lagi dia orang kafir, orang yang bukan mengenal Tuhan. Tapi pada saat itu, dia boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Dia datang tersungkur kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkannya. Iman yang ketiga, iman yang membawa kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya iman kita, iman yang berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun. Iman kita hanya berharap satu, yaitu hanya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika perwira itu sedang berbicara kepada Yesus, ada juga di antara orang sekeliling situ mengatakan, "Jangan susahkan guru, hambamu itu sudah mati." Ada yang mengatakan begitu. Dalam perjalanan hidup kita, kita pasti ada mengalami tantangan. Bagaimana si perwira tadi, orang-orang yang berada di sekeliling dia, ketika Yesus, ada yang memanggil Yesus, ada juga yang bilang kepada teman-temannya itu, "Sudah, jangan kamu repotin guru, jangan kamu repotin Tuhan, itu kan sudah mati." Ada juga yang mengatakan seperti itu. Begitulah kita dalam perjalanan hidup kita. Selalu ada tantangan. Selalu ada orang yang boleh Tuhan izinkan mencemooh kita. Selalu ada yang boleh Tuhan izinkan untuk membawa kita supaya iman kita berubah. Supaya pikiran kita berubah. Supaya keputusan kita berubah. Ada. Tetapi pada pagi hari ini, di akhir tahun ini, Tuhan mengingatkan kita. Supaya iman kita membawa kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Dan kita harus sadar, tidak semua perjalanan hidup kita serba mulus. Tidak semua ketika kita sakit, seperti banyak orang sakit, berobat ke sini dulu Tuhan izinkan. Enggak sekali berobat, sampai 2 kali. Berobat lagi, dirawat lagi, Tuhan izinkan. Tetapi pada akhirnya, ketika kita mengandalkan iman kita, kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mama Agnes bukan perjalanan yang ringkas ketika dia sakit. Sudah panjang perjalanan dia sakit. Dari Tarakan, dari Pelni, dari Cipto, ke Sibolga, ke Medan. Bukan perjalanan yang ringan dan bukan perjalanan yang singkat. Berliku-liku sampai HB-nya 2, hemoglobinnya 2. Mana ada orang bisa sembuh punya HB 2. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin ketika iman kita bertindak. Ketika iman kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Bagaimana seorang perwira disembuhkan Tuhan, kita pun semuanya dapat disembuhkan Tuhan. Oleh karena itu, iman yang seperti apa lagi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Iman kita yang keempat adalah iman yang membuat seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perwira tersebut merupakan orang penting di daerah itu. Namun ketika berjumpa Yesus, kalimat pertama yang diucapkannya adalah, "Aku tak layak menerima Tuhan. Aku orang kafir. Aku orang yang bukan takut Tuhan. Aku bukan anak Tuhan. Selama ini aku bekerja secara hukum kafir, bukan sesuai kehendak Tuhan." Tetapi ketika perwira itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia beriman kepada Tuhan. Walaupun dia sehari saja ketemu Tuhan, langsung dia beriman dan langsung dia menerima mujizat dari Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Memasuki tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan kita percaya, berseru berharap kepada Tuhan. Meskipun vaksin COVID sudah ditemukan, kita percaya supaya COVID itu
vaksin itu yang hendak disuntikkan kepada setiap kita nanti, di situ sudah diurapi Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan untuk menghancurkan segala bibit-bibit penyakit COVID yang boleh terjadi di Indonesia. Dan kita beriman kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan supaya COVID ini segera berlalu dan kita memasuki tahun 2021 dengan pengharapan yang baru, dengan berkat yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan pemulihan ekonomi yang baru, dan kita boleh melihat kedahsyatan Tuhan berjalan bagi Indonesia. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini adalah suasana Natal. Tuhan mengingatkan kita supaya kita selalu beriman kepada Tuhan dan selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan selalu bertindak iman kita, apapun keputusan, apapun permasalahan yang boleh kita hadapi, andalkan iman Anda sehingga Anda boleh berkata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku bertindak, ketika ku beriman, mukjizat itu nyata. Amin. Andalkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, di hari Natal yang indah ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami merayakan Natal-Mu dalam keadaan sederhana. Dan kami percaya Tuhan, di bulan Desember, di akhir tahun ini Tuhan, Engkau lahir di rumah tangga kami masing-masing. Engkau lahir di hati kami masing-masing. Dan kami bisa merasakan Tuhan, hubungan pribadi kami semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kami semakin merasakan betapa Tuhan menambahkan iman kami. Iman kamilah Tuhan yang menyelamatkan kami. Iman kamilah yang merubah hati kami. Iman kamilah Tuhan yang membuat Engkau bertindak menyatakan kuasa-Mu. Iman kamilah Tuhan yang membuat kami menjadi rendah hati. Iman kamilah Tuhan yang membuat kami menerima berkat Tuhan, menerima mukjizat Tuhan di akhir tahun ini. Dan kami percaya Tuhan, kami memasuki tahun 2021 bersama Tuhan. Dan kami tidak takut Tuhan. Dan kami percaya pintu-pintu yang tertutup tahun 2020, tahun 2021 Tuhan bukakan. Dan ekonomi kami Indonesia pulih seperti biasa ya Tuhan. Dan kami semua terhindar dari segala penyakit COVID. Dan kami siap mengakhiri tahun 2020. Dan kami siap memasuki tahun 2021 berjalan bersama Tuhan dengan iman dan pengharapan kami. Perteguhlah iman kami Tuhan setiap hari. Jadikanlah kami Tuhan orang yang berkenan di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.